Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Safitri. Saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hamzah, yaitu tugas membaca buku The Black Swan. Baik, kita akan lanjut ke bab 16, yaitu estetika keacakan. Bab ini fokus pada bagian geometri vertikal, membantu kita memahami sifat keacakan yang sering diabaikan oleh model tradisional. Peran Boynton Mandelbrot menyebut Mandelbrot sebagai tokoh yang menghubungkan titik-titik ide tentang keacakan dengan geometri vertikal. Meskipun beberapa konsep sebelumnya telah diulas oleh Pareto, Yule, dan Zip, Mandelbrot lah yang mengembangkan menjadi kerangka kerja yang komprehensif dan menghubungkannya dengan realitas dunia nyata seperti volatilitas pasar keuangan. Definisi dan sifat fraktal. Fraktal adalah pola yang berulang pada bagian skala, di mana bagian kecil menyerupai keseluruhan. Contoh bentuk awan, pantai, atau struktur pohon. Berbeda dengan distribusi Gaussian, kurva lonceng yang menganggap ketidakpastian kecil akan terendam dengan bertambahnya data hukum besar angka. Fraktal memiliki ukuran estetik yang konsisten di berbagai skala, dikenal sebagai hukum kekuatan power law. Implikasi untuk peristiwa Black Swan. Fraktal tidak dapat memprediksi Black Swan secara pasti, namun membuat prediksi ekstrim tersebut lebih dapat dibayangkan. Misalnya, dalam distribusi kekayaan, fraktal menjelaskan mengapa ada segelintir orang dengan kekayaan yang jauh lebih besar daripada sebagian besar populasi. Fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh model Gaussian. Tantangan dalam penerapan. Titik crossover. Hukum kekuatan mulai berlaku pada titik tertentu, misalnya kekayaan di atas 600 juta, dan sifat data di bawah titik ini bisa sangat berbeda. Menentukan titik crossover ini sulit dan seringkali tidak pasti. Ketidakpastian eksponen. Meskipun kita dapat mengidentifikasi bahwa data mengikuti pola fraktal, sulit untuk mendapatkan angka eksponen yang tepat dari data yang ada. Namun, pengetahuan bahwa distribusi bersifat skalabel sudah cukup untuk membantu keputusan yang lebih baik. Fraktal seharusnya menjadi kerangka dasar untuk memahami keacakan, bukan model Gaussian yang terlalu menyederhanakan realitas. Ini membantu kita mengurangi kebutaan terhadap peristiwa ekstrim meskipun tidak menghilangkan ketidakpastian sepenuhnya. Baik, kita lanjut ke bab 17, yaitu para pembual atau kurva lonceng yang salah tempat. Bab ini mengkritik ketergantungan pada model estetik yang salah dan bagaimana kita sering mengabaikan resiko besar yang tidak terlihat. Banyak model di bidang keuangan, ekonomi, dan ilmu sosial berdasarkan asumsi distribusi Gaussian yang tidak sesuai dengan dunia nyata yang penuh dengan outlier. Contohnya, yang digunakan oleh bank seringkali meremehkan resiko kerugian besar karena hanya fokus pada variasi kecil dalam data masa lalu. Masalah dengan rasialitas yang salah. Kita seringkali terlalu percaya pada kemampuan kita untuk memprediksi masa depan dan mengabaikan ketidakpastian yang sebenarnya. Hal ini membuat kita rentan terhadap kebutaan prediktif, tidak menyadari seberapa banyak hal yang tidak kita ketahui. Contoh dalam kehidupan nyata, pasar keuangan kas pasar tahun 1987 dan krisis keuangan 2008 adalah contoh peristiwa yang jauh di luar cakupan prediksi model Gaussian, namun dapat dijelaskan oleh sifat fraktal dan hukum kekuatan. Kita harus mengetahui batas pengetahuan kita dalam berhenti berusaha memprediksi peristiwa ekstrim secara sia-sia. Sebaliknya, kita perlu membangun sistem yang teguh terhadap dampak negatif Black Swan dan siap memanfaatkan peluang positif yang mungkin muncul dari keacakan tersebut. Ini termasuk menghindari resiko yang tidak perlu, diversifikasi portofolio, dan tidak terlalu bergantung pada model yang tidak sesuai dengan realitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.